Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Mas Masud. Salam pejuang balance. Sebelum melanjutkan video ini, sangat dianjurkan untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di video yang keempat ya. Ini masih tentang materi bagaimana cara menghitung pajak penghasilan 21. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara menghitung PPh 21 berdasarkan penghasilan kena pajak. Nah, pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara menghitung PPh 21 untuk tarif atas dasar penghasilan bruto, kemudian dengan tarif 15% atas penghasilan itu, dan tarif 5% atas dasar upah. Jadi ada 4 jenis tarif ya. Kalau misalnya lupa tentang tarif atas dasar penghasilan kena pajak, bisa dicek lagi video sebelumnya. Tentunya dari keempat ini ada perbedaan. Sebelum kita mulai masuk ke ketiga tarif yang ini, atau penjelasan di video ini, sedikit mengulas dari video sebelumnya, bahwa tarif yang didasarkan atas penghasilan kena pajak itu digunakan untuk pegawai tetap ataupun tidak tetap yang menerima penghasilan rutin bulanan atas hasil pekerjaan mereka, gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Bagaimana sih tarif atas dasar penghasilan bruto itu diterapkan, ataupun tarif 15% dan 5%. Yang pertama adalah tarif penghasilan bruto. Berlaku bagi wajib pajak yang menerima penghasilan dari, yang pertama adalah honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, yang diterima, atau diperoleh dalam 1 bulan takwim. Ya, jadi dari sini pun udah jelas ya perbedaannya. Kalau sebelumnya itu didasarkan atas gaji setiap bulan, yang kita tahu gaji setiap bulan berarti orang tersebut melakukan pekerjaannya setiap hari secara rutin. Tapi kalau ini itu kan dasar penghasilannya dari honor, uang saku, hadiah. Jadi tidak setiap hari, bisa jadi insidental. Ketika misalnya ada kegiatan, dapat honor. Nah, dihitungnya dari ini. Kemudian yang kedua adalah honorarium yang diperoleh atau diterima anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama selama 1 tahun takwim. Jadi suatu perusahaan kan dia mempunyai Dewan Komisaris ya. Dewan Komisaris yang dia tidak secara langsung ikut bekerja juga di PT tersebut, dia akan memperoleh honor. Gitu. Maka honor itu dia kenakan dengan tarif ini. Yang ketiga adalah jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai selama 1 tahun takwim. Coba nih kalian search ya, googling apa itu tantiem, apa itu gratifikasi ya. Mungkin kalau gratifikasi sering dengar ya pada beberapa kasus korupsi kayak gitu. Sebenarnya gratifikasi itu wajar asalkan setiap kali memperoleh gratifikasi seorang pegawai itu melaporkan gitu ya. Ya, coba kalian searching apa itu tantiem, apa itu gratifikasi. Dan yang keempat adalah penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun sebelum memasuki masa pensiun yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun takwim. Jadi misalnya ada pegawai, dia ikut dana pensiun, kemudian atas keikutsertaannya tersebut, ia tarik semua dana pensiun sebelum pegawai tersebut purna tugas atau sebelum pensiun. Kita langsung ke contoh kasus ya, untuk lebih jelasnya.
Bagaimana penghitungan PPh 21? Yaitu penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Contoh, Bagus Baskara, statusnya kawin tanpa tanggungan, adalah seorang karyawan PT Indogrosir yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak dengan gaji pokok sebesar 4.500.000 per bulan. Pada bulan bersangkutan, ia menerima bonus atas prestasinya di tahun sebelumnya sebesar 36 juta. Jika setiap bulan ia membayar iuran pensiun sebesar 100.000, hitunglah berapa pajak atas bonus Bagus Bagaskara di bulan tersebut. Oke, cermati dulu soalnya ya. Dia di sini menerima bonus tahunan. Dan perintahnya kita diminta untuk menghitung PPh atas bonus. Bagaimana? Di sini ada 3 tahapan ya. Yang pertama adalah menghitung PPh 21 atas gaji dan bonus atau penghasilannya disetahunkan. Karena di sini ada bonus tahun sedangkan gajinya per bulan. Kan nggak match ya. Jadi kita setahunkan dulu, gaji per bulannya menjadi setahun, iurannya juga kita setahunkan supaya perhitungannya lebih mudah. Yang pertama gaji setahun, 12 kali 4.500.000 sama dengan 54 juta. Kita tambahkan dengan bonus tahun sehingga ketemu penghasilan bruto setahunnya 90 juta. Kemudian di sini ada pengurangan. Pengurangan ya. Tetap, walaupun di soal tidak disebutkan biaya jabatan, tapi tetap kita perhitungkan dengan biaya jabatan sebesar 5% dikali penghasilan bruto sama dengan 4.500.000. Masih ingat ya bahwa maksimal biaya jabatan itu 1 tahunnya adalah 6 juta, ya, atau sebulannya 500.000. Nah, ini kan masih di bawah 6 juta ya setahun, jadi ditulis. Kemudian iuran pensiun yang ia bayarkan 100.000 per bulan dikali 12 sama dengan 1.200.000. Sehingga jumlah pengurangannya 5.700.000 dan diketahui penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurangan yaitu penghasilan netonya 84.300.000. Nah, kemudian penghasilan neto ini kita kurangi dengan PTKP. Di sini statusnya adalah kawin tanpa tanggungan. Jadi PTKP-nya hanya WP pribadi dan kawin saja. Jumlahnya adalah 58.500.000 sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya 25.800.000. Karena ini di bawah 50 juta kita kalikan tarif 5% sama dengan 1.250.000. Ini adalah PPh 21 atas gaji dan bonus. Sekali lagi gaji dan bonus. Sekarang langkah yang kedua, menghitung PPh 21 atas gaji, ya. Jadi di sini yang dihitung adalah gajinya saja. Gaji setahun tadi 12 kali 4.500.000 sama dengan 54 juta. Kemudian ada pengurangan ya. Pengurangannya berarti biaya jabatan 5% dikali 54 juta sama dengan 2.700.000 dan iuran pensiun yang dibayarkan 1.200.000. Sehingga jumlah pengurangannya 3.900.000. Ketemu di sini penghasilan itunya 50.100.000. PTKP-nya masih sama. Ya, kita masih menggunakan PTKP. Total PTKP-nya 58.500.000 sehingga penghasilan kena pajaknya adalah minus 8.400.000. Berapa PPh 21 terutang? Karena PTKP lebih besar daripada penghasilan itu, maka pajak tersebut nihil atau nol, ya. Sekali lagi, kalau hasilnya negatif, orang tersebut atau wajib pajak tersebut tidak perlu membayar pajak atau tidak ada PPh terutangnya dengan status nihil atau nol. Oke, ini ada latihan soal, silakan dikerjakan ya. Andin adalah wajib pajak seorang karyawati dengan status belum menikah, bla 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 bla. Nanti bisa disalin sendiri. Kita lanjut yang kedua. Bagaimana cara menghitung PPh 21 terutang berdasarkan tarif 15% atas penghasilan neto. Tarif ini digunakan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terhitung kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, misalnya pengacara, akuntan, konsultan, notaris, dan aktuaris. Besarnya perkiraan penghasilan itu adalah 50% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi tarif ini digunakan untuk wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas,
ya. Apa sih pekerjaan bebas? Ya pekerjaan yang tidak terikat atau pekerjaan kedua setelah pekerjaan intinya gitu ya. Ataupun pekerjaan bebas itu tidak bisa diprediksi berapa penghasilan setiap bulannya. Kalau misalnya seorang guru, ya seorang guru kan dia memiliki penghasilan yang tetap untuk setiap bulannya ya, karena dia ngajar dalam 1 tahun takwim bulan Januari, Februari sampai Desember kan penghasilannya tetap. Atau pegawai di perusahaan itu kan dia menerima penghasilannya juga tetap. Nah, tapi ada beberapa profesi yang sifat pekerjaannya itu bebas, tidak terikat pada suatu perusahaan apapun gitu ya. Contohnya siapa? Contohnya ya ini pengacara, akuntan, konsultan kayak gitu ya. Pengacara itu bisa jadi 1 bulan mungkin rame kasus, jadi penghasilannya bisa besar. Tapi ada juga mungkin yang per bulannya dia sepi kasusnya, jadi penghasilannya kecil gitu. Jadi tidak bisa diprediksikan penerimaan penghasilan setiap bulannya. Jadi penghitungannya adalah secara setahun. Jadi setahun itu kira-kira mendapat penghasilannya berapa, ya, gitu. Baru nanti dikalikan tarif ini, gitu ya. Kemudian bisa jadi seorang yang sudah memiliki pekerjaan tetap, tapi dia juga memiliki pekerjaan bebas. Contohnya seorang dokter ya, dokter tetap di sebuah rumah sakit, ya kan? Dia sebagai dokter tetap menerima penghasilan atau gaji tetap sebulan, tapi selain itu dia di rumah mempunyai praktik gitu ya, jam praktik sendiri. Nah, praktik di rumahnya itu disebut sebagai pekerjaan bebas karena di luar dari penghasilan intinya. Itu. Nih, untuk penghitungan PPh 21-nya adalah penghasilan bruto, ini setahun ya, dikali 50%. 50% ini ya taksirannya. Kemudian baru dikali 15%. Contoh, Bonita adalah wajib pajak seorang akuntan publik dengan pendapatan selama setahun atas pekerjaannya 150 juta. Ya. Jadi ini selama 1 tahun pendapatannya 150 juta. Tapi ini kan nggak bisa dirinci nih. Januari dapat berapa, Februari dapat berapa, Desember dapat berapa gitu. Status K1 artinya kawin dengan 1 tanggungan. Hitunglah berapa PPh 21 Bonita. Ini lebih simpel caranya. Penghasilan dari akuntan publik 150 juta. Untuk mencari penghasilan itunya tinggal dikali 50% ya. Sehingga penghasilan itunya 75 juta. Kemudian dikurangi PTKP status kawin 1 ya. Ini langsung saya singkat saja. Kawin 1 berarti BP pribadi 54 juta ditambah menikah 4,5 juta tambah tanggungan 1 4,5 juta. Jadi 63 juta. Sehingga diketahui PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya 12 juta. Karena di bawah 50 juta, maka kita kalikan 5%, sehingga diketahui PPh 21 terutangnya 600.000. Tuh, mudah ya? Nah, ini juga ada latihan soal, silakan dikerjakan. Dan yang ketiga, yaitu menghitung PPh 21 berdasarkan tarif 5% atas upah. Oke. Tarif ini diterapkan atas upah harian, mingguan, satuan, borongan, dan uang saku harian. Upah harian adalah upah yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian. Upah mingguan berarti dibayarkan secara mingguan. Bagaimana dengan upah satuan, yaitu upah yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. Misalnya ada suatu tenaga kerja ya atau pegawai yang penghasilannya itu berdasarkan atas satuan unit yang dikerjakan. Katakan membuat satu baju dapat upah sekian rupiah. Nah, dalam suatu pekerjaan itu dia menyetorkan hasil pekerjaannya dapat berapa unit nih. Kalau misalnya dia selesai 10 unit atau 10 satuan, ya berarti dihitung ya upah satuan dikali 10 gitu.
Dan yang keempat adalah upah borongan, adalah upah yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan. Biasanya borongan ini ya kayak borongan untuk membangun sebuah rumah misalnya. Gitu. Saya ingin bangun rumah, itu perlu jasa kuli sama jasa tenaga ya, jasa tukang kayak gitu. Borongannya berapa satu rumah? Itu bisa dikategorikan sebagai upah borongan. Terserah mereka mau bekerja berapa hari, berapa lama, terserah. Yang penting kita menyerahkan upah borongan. Nah, bagaimana cara menghitung PPh 21? Yaitu penghasilan bruto sehari dikurangi PTKP sehari. Ya, ini jika satuannya sehari. Kalau satuan berarti ya satuan. Kemudian dikali 5%. Contohnya, John menerima upah harian sebesar 180.000 dengan status K0. Hitunglah PPh 21 John jika ia bekerja selama 10 hari. Upah seharinya kan 180.000 ya. Kemudian PTKP sehari. Karena ini sehari, kita buat PTKP tersebut juga sehari. Statusnya kawin dengan 0 tanggungan. Jadi kan hanya dapat WP pribadi dan WP kawin. 54 juta tambah 4,5 juta sama dengan 58.500 dibagi 12 ya. Kemudian dibagi lagi 30 karena per hari. Jadi PTKP-nya adalah 162.500. Diketahui PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya 17.500. Seandainya upah seharinya di bawah PTKP berarti nihil. Gitu ya. Misalnya di sini upah seharinya 150. Ternyata PTKP-nya lebih tinggi, ya kan? Berarti di sini nihil, dia tidak dikenakan pajak. Menghitung PPh terutangnya per hari berarti 5% dikali 17.500 sama dengan 875. Bagaimana jika 10 hari? Berarti dikali 10. Berarti 8.750. Nah, ini di sini soal dia tidak menyebutkan bahwa John ini adalah seorang wajib pajak ya. Jadi karena dia tidak memiliki NPWP, maka PPh terutangnya lebih besar 20%, yaitu 8.750 ditambah 8.750 dikali 20%, sama dengan 10.500. Kemudian ini adalah latihan soal, bisa dikerjakan, ya. Oke, mudah ya. Oke, terima kasih untuk keaktifan di pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan leave comment di video ini dan persiapkan untuk ulangan harian minggu depan. Oke, see you. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.